warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kampus? Senang sekali kita bisa kembali berada di tempat yang sangat mulia ini. Dan saat ini kita sudah berada di 17 Ramadan. Tidak terasa sudah 17 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Dan semoga tetap lancar, tetap sehat sampai pada hari yang fitri menanti kita semuanya. Baik, Sobat Kampus, saat ini kita sudah berada di hampir penghujung 10 hari kedua di bulan Ramadan. Yang tentunya sesaat lagi para muslim dan muslimah seluruh dunia akan berlomba-lomba untuk membayar zakat menjelang akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Baik, ngomong-ngomong tentang zakat, sudah ada dua narasumber yang luar biasa pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Zainul Muslimin, dokter hewan. Beliau ini sangat luar biasa. Memang jabatannya, titelnya adalah dokter hewan, tapi kiprahnya sudah melanglang buana di berbagai macam lini kehidupan ya Pak Zainul. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Zainul, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Puasa 17 Ramadan begini bagaimana rasanya Pak? Sehat. Masih terasa nggak Pak kalau sudah 17 hari Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga selain Pak Zainul, beliau ini adalah Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sekaligus Ketua Pimpinan Wilayah Lazismu Jawa Timur yang berakhir di periode 2022 kemarin ya Pak ya. Mulai 2015 hingga 2016. Wah, cukup lama menjadi Ketua Lazismu Jawa Timur. Baik, selain beliau juga ada, tentunya kita semua sudah kenal ya, apalagi Sivitas Akademika Umsida. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sekaligus penanggung jawab Kantor Layanan Lazismu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, penggagas Lazismu pertama di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh Indonesia. Beliau adalah Bapak Dr. Hidayatullah MSI. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggak Pak? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sudah 17 hari berpuasa, bagaimana rasanya Pak? Alhamdulillah, semua kita jalani tidak terasa, kita sudah sampai hari ke-17. Tetap semangat ya Pak ya, luar biasa. Baik. Tentunya di kegiatan Umsida yang tidak pernah berhenti, berpuasa bukan menjadi penghalang untuk kita tetap melakukan amal kebajikan ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Sobat Kampus, di sini kita akan membahas terkait dengan zakat. Seperti apa zakat itu tentunya kita sudah sama-sama memahami ya, banyak teman-teman Sobat Kampus bisa mencari di mana saja informasinya. Namun bagaimana yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan bagaimana kebijakan-kebijakannya serta kebijakan-kebijakan yang diturunkan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ke Umsida ini seperti apa penerapannya, kita akan bahas sesaat lagi. Masih di Umsida Menyapa dan kita akan membahas tentang zakat sebagaimana yang sudah diputuskan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Baik, Pak Zainul sebagai penasehat ya, sekarang penasehat Lazismu di Jawa Timur. Kira-kira seperti apa Pak kebijakan tentang zakat di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang kita sinergi dan koordinasinya itu lebih kuat. Jadi program-program yang ada di Lazismu itu dikomunikasikan dengan pimpinan wilayah. Karena apa? Karena terkait dengan kewajiban kita juga. Karena ternyata begitu kita hitung, mustahik kita itu juga banyak gitu. Ada guru-guru kita, ada marbat masjid, ya, ada guru TPQ. Itu kalau kemudian dikalkulasi ternyata jumlahnya kan sangat besar. Nah, oleh karenanya kemudian bagaimana kemudian Lazismu ini kita tingkatkan perannya untuk intern kita saja, itu juga mustahiknya jumlahnya besar. Nah, oleh karenanya untuk tahun ini kita mulai dengan mengkonsolidasikan ya, seluruh zakat fitrah
Jadi tentu kita mengenal ya ada zakat mal dan zakat fitrah. Dari seluruh warga atau seluruh juga siswa atau karyawan umum yang lain itu akan kita konsolidasikan kemudian di wilayah. Harapan kita minimal 50% lah bisa dikonsolidasikan di wilayah, dan kemudian kita abdikan untuk yang betul-betul mendesak dan sangat membutuhkan, artinya yang berhak, tentu sesuai ketentuan zakat itu 8 asnaf itu ya, yang Pak, ya. Nah itu mudah-mudahan bisa mengurangi beban saudara kita yang ikut berkiprah berjuang dalam dakwah di Muhammadiyah ini melalui pendidikan. Itu yang dan tentu harapannya ini disambut juga ke perserikatan di seluruh tingkatan se-Jawa Timur ini agar target kita itu terpenuhi lah kira-kira. Targetnya seberapa, Pak? Kalau boleh tahu ini, Pak. Jadi kalau hitungan kita siswanya saja itu sudah 150.000 ya. Belum nanti karyawan rumah sakit dan sebagainya itu harapannya tentu. Maksudnya ini 150.000 siswa Muhammadiyah se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Oke. Nah, kita ya? patok bahwa kewajiban zakat fitrah yang harus dibayarkan satu jiwa itu 3 kg. Memang kita naikkan sedikit lah untuk aman dan ininya kehati-hatian saja sebetulnya. Dan nilainya kita buat 45.000. Nah, tentu nanti ada yang setor uang dan mungkin juga ada yang setor beras. Nah, itu nanti akan kita sekali lagi kita konsultasikan se-Jawa Timur, dan kemudian perolehannya kita abdikan kembali ke bawah. Tentu sekali lagi kepada yang paling berhak kira-kira itu. Karena kalau itu pun mungkin jumlahnya masih juga belum terlalu signifikan ya, artinya untuk melayani semua itu. Dan oleh karenanya teman-teman Lazismu kita harapkan juga berjuang keras ke luar, artinya melakukan fundraising di luar jaringan perserikatan yang kita miliki itu, karena memang kebutuhannya sangat besar. Dan saya terus terang berkali-kali menyampaikan ke teman-teman, kalau mohon maaf ini, kalau anak saya, anak kita itu, mohon maaf kalau digaji sangat kecil, dan tentu saya juga keberatan. Lalu kalau anaknya orang lain ikut berjuang di kita, ya mari kita support lah. Dan harapannya tentu karena kita ini masyarakat paternalis gitu ya, harapannya tentu kita mulai dari para pimpinan untuk memberikan keteladanan, menunaikan zakatnya mulai Lazismu, dan insya Allah maka Lazismu akan sepenuhnya ya melakukan pentasarupan zakat nanti itu betul-betul kepada yang sangat mendesak, yang paling berat lah kira-kira itu. Selama ini sebetulnya perolehannya cukup besar ya, cuma penggalangannya itu penggalangan yang mengikat, yang kira-kira kalau diabdikan untuk saudara kita yang juga sangat butuh tadi itu nggak kena gitu ya, karena penggalangan atau fundraising yang cukup besar itu rata-rata untuk kebencanaan, sehingga saudara kita yang sangat membutuhkan tidak tersentuh, malah nggak tersentuh dengan dana itu, karena kecuali mereka juga terpapar bencana itu tadi. Kan, gitu. Jadi harapannya kali ini betul-betul infak zakat untuk program guru TPQ, marbat masjid lah. Pokoknya intaran kita yang paling berhak itu, insya Allah kita mulai agak serius lah kira-kira gitu ya. Betul-betul kita melihat ke sana. Mudah-mudahan program yang dimulai tahun ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, itu tadi se-Jawa Timur ya Pak ya penghimpunannya. Nah, Jawa Timur ini kan dari siswanya aja tadi Bapak bilang 150.000 siswa
yang ada di Jawa Timur itu nanti penghimpunannya seperti apa Pak? Untuk zakat aja misalnya, contohnya zakat fitrah ini nanti penghimpunannya seperti apa? Kan Bapak ini akan sering di Surabaya. Jadi, nah untuk yang di daerah-daerah ini seperti apa Pak? Gini, kemarin sudah dibantu oleh Pak Rektor yang beliau wakil ketua yang bidangi Dikdasman, sudah dikomunikasikan dengan kepala-kepala sekolah, dan teman-teman Lazismu juga sudah mengkomunikasikan ke Lazismu daerah, nah, sehingga seperti yang sudah biasa berlangsung, saya kira teman-teman daerah juga bisa bergerak seperti halnya kita melakukan fundraising atau penggalangan untuk kebencanaan. Itu rata-rata kita sudah terbiasa dan alhamdulillah sukses. Teman daerah melakukan penggalangan ke seluruh masjid-masjid, aum, sekolah dan sebagainya itu, kemudian perolehannya disetorkan ke wilayah. Nah, sebetulnya ini agak butuh waktu cepat ya, karena kan perolehan itu akan kita tasarrufkan setiap bulan. Mestinya kalau bulan ini kita sudah mulai bisa mendapatkan pemasukan, maka sebelum hari raya itu insya Allah mestinya kita sudah bisa distribusikan lah mulai bulan ini. Berikutnya bulan Mei, Juni dan seterusnya. Teman-teman tadi juga tanya ke saya, kira-kira cukup tak Mbak Jainur untuk 1 tahun ke depan? Ya tergantung perolehannya berapa kan gitu ya. Kalau misalnya perolehannya target kita tidak memadai, maka tentu tidak bisa sampai tahun ke depan distribusi pentasarupan ke yang berat tadi itu. Jadi kalau 150.000 siswa itu ya, zakat fitrahnya kali 3 kilo kan sudah 450 ton. Nah, itu yang akan kita abdikan ke yang berhak lah di persyarikatan ini, yang saya kira jumlahnya sangat besar. Ya, tapi itu akan tentunya disalurkan langsung untuk zakat fitrah kali ini ya Pak ya, di bulan Ramadan ini ya Pak ya? Zakat fitrahnya itu tidak habis dalam bulan Ramadan. Jadi menurut ketentuan dari BP itu sebetulnya sudah agak lama. Karena apa? Karena kita beberapa tahun yang lalu punya pengalaman penggalangan zakat fitrah itu kan sampai miliar. Jadi kalau sampai miliar tentu nggak mungkin dibagi dalam waktu yang singkat, nggak mungkin bisa selesai, kecuali muzakinya. Kalau muzakinya memang harus menunaikannya zakat fitrah itu sebelum sholat sholat Id. Kan gitu. Tapi pembagiannya nanti boleh. pembagiannya oleh amil, maka kita atur, supaya manfaatnya lebih luas dan lebih panjang. Kita juga sudah memulai terkait dengan korban. Korban itu juga sudah kita mulai distribusinya tidak langsung habis, tapi bisa sepanjang tahun sampai Idul Adha berikutnya. Dan bahkan sampai sekarang teman-teman masih punya stok. Ya. Karena kan dalam waktu setahun itu nanti ada waktu-waktu tertentu yang kira-kira sangat mendesak kita butuh. Dan terutama memang kebencanaan lah yang kira-kira membutuhkan banyak ya Pak ya. Mendesak dan butuh waktu yang cepat gitu. Iya. Nah, itu Mbak. Ya kita mau berdoa nggak ada bencana juga dikasih sama Allah ya Pak ya. Kita tidak bisa menolak hal itu. Tidak ada bencana saja, itu banyak saudara kita yang harus kita melakukan pembelaan. Karena dari sisi finansial ya sedang tidak beruntung lah. Banyak sekali yang dilakukan mahasiswa ya Pak ya. Apalagi kondisi kita kan banyak sekolah juga yang nggak bayar gitu ya. Terutama mungkin Pak Rektor juga tahu di Pacitan itu FIMI kita kan banyak yang nggak bayar anak-anaknya. Nah, kalau kemudian gurunya dari mana hanya mengharapkan dana bos saja, tentu tidak cukup lah untuk gaji guru-guru kita. Nah dari sinilah harusnya kesadaran kita untuk mengelola zakat, infak dan sedekah ini lebih lebih serius, lebih intensif gitu ya, tidak sambilan. Dan
saking pentingnya dana-dana itu, dan sebetulnya sudah kita ini tinggal mengerjakan saja karena Allah yang perintahkan. Mulai periode ini insya Allah wakaf uang juga mulai digarap. Karena sekali lagi memang dari situlah nanti insya Allah kita akan bangkit. Nah, kira-kira gitu. Amin, tentunya kita doakan semua ya teman-teman yang ada di studio juga ya. Baik, terima kasih Pak Zainul. Kita skip dulu Pak Zainul ya, karena informasinya sudah luar biasa sekali dan saya mendengarnya saja sudah menghela nafas yang sangat panjang karena ternyata perjuangan di Lazismu sangat luar biasa. Nah, apalagi di seluruh Jawa Timur tidak sedikit orang-orang yang membutuhkan dan sangat memerlukan uluran tangan kita yang lebih mampu daripada mereka. Baik, sekarang kita ke Pak Rektor terlebih dahulu. Kalau tadi dari Jawa Timur, wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, nah bagaimana penurunan putusan dari Jawa Timur menjadi kebijakan yang ada di UMSIDA. Nah, Pak Rektor ini selain menjadi rektor di UMSIDA, beliau juga penanggung jawab kantor layanan Lazismu di UMSIDA, ya Pak Rektor ya. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Terkait dengan nyambung dari Pak Zainul tadi ya Pak ya, terkait dengan kebijakan yang dari tadi di Jawa Timur. Kemudian kalau di UMSIDA sendiri, bagaimana kebijakan rektor terkait dengan zakat lembaga yang ada di UMSIDA? Baik, terima kasih Mbak Dian. Sesungguhnya kita ini menyadari bahwa UMSIDA ini menjadi bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu apa yang kita lakukan itu mengikuti kebijakan-kebijakan pimpinan persyarikatan, mulai dari pusat sampai wilayah. Nah, berkaitan dengan zakat ini kan kita semua sudah mengetahui bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan instruksi untuk seluruh amal usaha Muhammadiyah supaya mendirikan kantor layanan Lazismu. Dan karena itu sejak tahun 2017, UMSIDA Bismillah mendirikan KLL. Nah, saat itu kami juga belum tahu persis bagaimana manajemen KLL itu, tetapi ya saya yakin ini sesuatu yang sangat baik, yang sangat prospektif. Karena ini sudah diputuskan oleh pimpinan pusat, maka kami mengambil kebijakan di UMSIDA segera mendirikan KLL. Dan saat itu kemudian saya komunikasi dengan Pak Zainul yang beliau menjadi Ketua Lazismu Jawa Timur, dan beliau langsung memberikan support, dirikan saja. Kami segera bentuk pengurus di UMSIDA ini dan kemudian kita ajukan ke Lazismu wilayah untuk mendapatkan pengesahan. Nah, atas dasar keputusan itulah kemudian kita bergerak di UMSIDA ini. Pada awalnya zakat yang dihimpun oleh KLL ini sumbernya ada dua. Yang pertama adalah zakat profesi yang diperoleh dari 2,5% dari gaji dosen dan tenaga kependidikan di UMSIDA ini. Itu sejak 2017 sampai sekarang kebijakan itu dijalankan. Sehingga bagian keuangan UMSIDA setiap akhir bulan itu mencairkan dana untuk pembayaran gaji dosen dan karyawan. Dan sebelum dana itu diserahkan ke rekening masing-masing dosen dan karyawan kita, di bagian keuangan langsung memotong 2,5% by system. 2,5% itu kemudian dibayarkan ke KLL UMSIDA. 100%, tidak ada yang ditunda, 100% disetor ke KLL. Sejak 2017 sampai sekarang dan insya Allah seterusnya, itu kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengeluarkan zakat lembaga. Setiap akhir tahun akademik, di bulan Agustus, bagian keuangan, masuk bulan September, itu kita minta untuk menghitung. Ada berapa dalam tanda kutip keuntungan yang diperoleh oleh lembaga ini. Dari seluruh pendapatan 1 tahun berapa, untuk biaya operasional termasuk gaji dan segala macam itu berapa, masih ada sisa berapa. Sisa berapa itu kemudian kita keluarkan 2,5% sebagai zakat lembaga, dan itu 100% kita setor ke KLL. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian dana ini kita gunakan untuk apa?
Tentu kita punya niatan besar. Pertama itu saya bilang kepada teman-teman di kampus ini, tidak boleh ada mahasiswa yang gagal melanjutkan kuliah gara-gara tidak bisa membayar SPP. Maka kebijakan kita adalah dana zakat yang terhimpun di KLL ini, saya minta sebagian besar adalah untuk beasiswa. Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, dari keluarga Muhammadiyah dan juga dari luar keluarga Muhammadiyah. Untuk seluruhnya ya Pak ya? Untuk seluruhnya, tidak yang memenuhi dibatasi kriteria dari keluarga kurang mampu. Dan kalau kita baca datanya, justru yang paling banyak adalah dari luar keluarga Muhammadiyah. Nah, tidak masalah, karena itu misi kita sebagai bagian dari ikhtiar untuk memajukan bangsa Indonesia. Meningkatkan pendidikan, saatnya nanti pasti mereka kalau bekerja dapat pekerjaan yang lebih bagus, ekonominya lebih bagus. Harapan kita nanti mereka ketika lulus bekerja dengan baik, mereka juga bisa berzakat. Nah, syukur kalau bisa ikut zakat di Umsida. Dan perkembangan berikutnya kita melihat sumber pendapatan zakat Umsida itu bukan hanya dari zakat profesi pegawai Umsida, zakat lembaga Umsida, tapi kita kemudian juga mendapatkan tambahan. Karena banyak mahasiswa yang merasakan manfaatnya itu, kemudian ada GISMA, Gerakan Infak Sedekah Mahasiswa. Mereka tahu persis bahwa yang mereka lakukan ini adalah untuk menolong kawan-kawannya yang kurang mampu. Dan ada semangat di masing-masing prodi itu, di masing-masing kelas untuk melakukan GISMA ini. Selain itu juga mahasiswa yang punya unit usaha menghasilkan, mereka bayar zakat ke Umsida juga. Alumni yang punya bisnis, punya usaha, mereka menghasilkan, ada yang bayar ke KLL Umsida juga. Sehingga pendapatannya menjadi semakin banyak. Dan yang bisa kita berikan kepada mahasiswa juga semakin banyak. besar ya. Data yang kami terima mulai 2017 sampai 2023 awal ini bulan Maret tidak kurang dari 5.025 mahasiswa yang mendapatkan manfaat dari dana zakat yang dihimpun oleh KLL Umsida ini. 5.025 mahasiswa. 5.025 mahasiswa. Dan dana yang kita alokasikan untuk mereka yang mendapatkan beasiswa itu lebih dari 6 miliar yang sudah didistribusikan. Padahal itu mulai 2017 ya Pak ya? Ya, 2017 sekarang ke 2023, 6 tahun ya, 6 tahun tahun setahun kan? semiliar ya Pak ya? Rata-rata 1 miliar. Luar biasa. Dan awal-awal tidak banyak, awal-awal ratusan juta, naik lagi. Nah sekarang trennya sudah di atas 1 miliar terus. Per tahun Per ini. tahun. Dan saya kira ini menjadi bagian dari pengabdian kita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita ini. Nah, tentu kita ingin lebih banyak lagi memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari berbagai kalangan yang masuk kategori keluarga kurang mampu. Nah, sudah barang tentu kita juga ingin memperbesar ya perolehan dana zakat yang dihimpun oleh KLL ini. Kenapa? Karena ya siapa lagi kalau tidak kita yang bergerak bersama-sama. Kita tidak mungkin menggantungkan kepada pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa ini supaya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Karena kita tahu ada keterbatasan dana pemerintah itu. Ya, kita bergerak bersama-sama, membangkitkan bersama-sama supaya ada kemajuan yang signifikan bagi mahasiswa, berikutnya bangsa dan negara ini. Kenapa Pak Umsida itu harus ikut memajukan bangsa ini gitu Pak? Iya, kalau kita baca sejarah, Republik ini lahir itu juga tidak lepas dari peran besar para tokoh-tokoh kita juga. Yai Ahmad Dahlan dan juga tokoh-tokoh ormas lain, Yai Haji Hasyim Asy'ari, Haji Agus Salim, dan tokoh-tokoh yang lainnya itu punya peran yang luar biasa. Bangsa ini adalah milik kita bersama, harus kita majukan bersama. Dan kalau kita tarik dalam perspektif ajaran Islam, kita ini kan punya dua tugas sekaligus, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah kita punya tugas untuk selalu beribadah menghambakan diri kepada Allah, tapi jangan lupa kita punya tugas yang kedua yaitu sebagai Khalifatullah.
Nah, mengapa kita harus memberikan beasiswa, memajukan pendidikan, meningkatkan taraf hidup masyarakat? Itu bagian dari tugas kedua ini, Khalifatullah. Apa yang kita lakukan melalui lazismu itu bagian dari tugas kekhalifahan kita ini. Masya Allah, boleh kita tepuk tangan teman-teman yang ada di studio. Luar biasa sekali perjuangan Muhammadiyah, Umsida tentunya dalam hal ini ya. Baik, Sobat Kampus, masih di Umsida Menyapa, dan saya mau menginformasikan berdasarkan data yang kami terima, Umsida ini tidak hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswanya, betul ya Pak Rektor ya. Itu tadi adalah sebagian kecil dari, itu tadi adalah sebagian dari zakat yang sudah dikelola oleh Umsida dan diberikan kepada mahasiswanya. Tapi Umsida selama ini juga seringkali terlibat dalam donasi peduli kebencanaan juga selain Lazismu Jawa Timur ya Pak Zainul. Ini kemarin saya juga melihat bahwa pada saat ada isu di Palestina, Umsida juga memberikan donasi ke Palestina. Iya, jadi gini Mbak Dian, Iya. Lazismu Jawa Timur bekerja sama dengan Umsida, kita membiayai bersama-sama Umsida itu mahasiswa dari Palestina, Ustaz Mu'tasim yang Mu'tasim Billah itu ya Pak? Ya, alhamdulillah beliau sekarang sedang keliling se-Jawa Timur untuk berdakwah di Jawa Timur. Dan alhamdulillah sambutannya luar biasa, dan insya Allah tentu ada yang bertanya begini, ngapain sih jauh-jauh bantu saudara kita di Palestina, kan begitu ya. Saya kira ini bagian dari, mohon maaf ya, ini kan perolehan kita untuk Palestina ya Palestina, kan gitu ya. Misalnya perolehan kita kebencanaan ya kita salurkan ke kebencanaan. Dan insya Allah saya kira siapapun di antara kita tentu sulit ya mengatasi persoalan kita sendiri. Saya kira ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk Allah menolong kita dengan menolong saudara kita dari Palestina itu, yang saya kira persoalannya jauh lebih berat daripada kita lah. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah kita untuk menolong tadi itu, yang untuk mengatasi persoalan intern di masyarakat tadi, yang saya kira jumlahnya cukup besar tadi, dengan cara membantu 1-2 saudara kita dari Palestina untuk kuliah di sini, dan kita biayai tadi itu bersama-sama Umsida. Dan juga saya kira juga ada di perguruan tinggi lain ada mahasiswa dari Palestina. Begitu Pak. Masya Allah, luar biasa sekali. Selain donasi untuk peduli Palestina yang banyak ya, dirupakan juga tidak harus dana kebencanaan, tapi juga perkuliahan ya Pak ya, dana bantuan untuk kuliah di Umsida juga di perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Umsida ini juga membantu peduli pada saat kebencanaan yang lalu, karena mulai 2017. Maka mulai dari COVID juga Pak ya, COVID juga kebencanaan luar biasa, gelontoran dana dari seluruh kebencanaan Semeru, kemudian bahkan yang ada di Turki, Cianjur, tidak hanya di Indonesia, tapi bencana-bencana yang ada di dunia pun Umsida juga tetap berpartisipasi dalam kantor layanan lazisme yang sudah didirikan mulai 2017 ini. Dan di tahun kemarin Umsida juga melalui KLL-nya ini menjadi penerima dan penyalur kurban dalam kemasan ya, rendangmu yang dikelola oleh Jawa Timur itu sebanyak Rp115.500.000. Ini adalah kurban paling fantastis ya Pak ya, karena dirupakan dalam kemasan. Ini masih yang dalam kemasan saja, belum yang kurban yang tidak berkemas, tidak dikemas dalam bentuk rendangmu ini ya. Luar biasa sekali Umsida. Jadi Sobat Kampus, untuk Anda yang mahasiswa, Anda tidak salah sudah kuliah di Umsida, dan bagi Bapak Ibu dosen dan juga tenaga kependidikan, Anda tidak salah bergabung di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini, karena tidak hanya peduli pada sisi akademis, namun juga peduli dari sisi psikologis dan mohon sosial. Maaf ya. Iya Pak Jadi Zainul. intinya bahwa ini terkait dengan keputusan pimpinan pusat agar kita mendirikan kantor layanan lazisme itu, dan di awam kita dan juga di masjid sesungguhnya, agar apa? Agar warga kita, pimpinan kita itu mudah
melakukan pembayaran zakat itu. Kayak apa? Mart itu kan jumlahnya outletnya kan sampai belasan ribu kan, nah, sehingga gampang deket. Yang kedua tentu penggalangan zakat itu harus oleh lembaga resmi, lembaga amil zakat. Dan di satu-satunya di persyarikatan adalah lazismu. Yang ketiga tentu sekali lagi bahwa kita ini masih butuh jauh lebih besar dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, ya, untuk kelayakan secara ekonomi, guru-guru kita, guru TP kita dan yang lain-lain itu. Mudah-mudahan gerakan lazismu, gerakan zakat ini di persyarikatan semakin membesar, menggelinding, belas laju lah kira-kira. Harapannya begitu. Amin. Berarti ini yang akan dicapai, tadi kan Bapak sudah ceritanya sudah dicapai selama ini ya. Berarti ini yang akan dicapai di tahun ini adalah untuk guru-guru TPQ itu ya Pak? Ya, guru-guru TPQ, guru-guru sekolah, TPQ, ya. marbot masjid, itu ya. Sebenarnya sebagaimana, separah apa kondisi keuangan mereka atau kondisi mereka sehingga kita harus menyalurkan ke sana, Pak? Jadi gini, memang saya teman-teman sering menyebutnya misalnya masjid gitu ya. Masjid itu tergantung kekuatan ekonomi jamaahnya seperti apa. Jadi masjid itu ada masjid, kita menyebutnya masjid muzaki dan masjid mustahik. Sekolah kita juga begitu. Orang mungkin melihat sekolah kita yang sering keluar di berita ya, sekolah yang kita menyebutnya sekolah outstanding, sekolah yang favorit begitu ya. Tapi di balik itu banyak sekolah kita yang sesungguhnya sekolah perjuangan lah, kira-kira gitu ya. Yang sekolah perjuangan itu maksudnya mereka masih berjuang gitu Pak ya? Mohon maaf, ada yang tidak bayar sekali, ada yang bayar 1 hari 1.000, ada yang 2.000. Jadi kondisinya seperti itu. Ada yang infak lah maksudnya, jadi nggak bayar gitu. Sehingga guru dan karyawan di sekolah itu mungkin bahkan tidak bergaji gitu Pak ya? Gajinya katanya kalau teman-teman bercanda pakai yen, pakai yen bosnya yen keluar. Kalau yen dana bosnya keluar. Sehingga mohon maaf, kita ini kan sekali lagi butuh gitu ya, dan alat secara legal untuk penggalangan zakat itu ya harus ada lazismunya. Sekira karena kalau ada lembaganya begitu, harapannya diurus dengan serius dan intensif kan itu. Baik Pak Zainul, terima kasih. Kembali ke Umsida Pak. Kembali ke Umsida. Kalau tadi Bapak sudah cerita bagaimana pelaksanaannya dan juga bagaimana peruntukannya ya, kepada siapa saja dana itu diperuntukkan. Lalu manfaatnya sendiri bagi warga Umsida, bagi yang menzakatkan itu manfaatnya apa Pak? Ya, saya kira teman-teman di kampus ini kemudian sudah tidak punya pikiran saya belum mengeluarkan zakat. Karena by system setiap bulan sudah otomatis terpotong 2,5%, sehingga clear harta yang diperoleh itu sudah bersih. Itu memudahkan bagi mereka. Ini yang zakat profesi tadi ya Pak ya? Zakat profesi ya, ini manfaat bagi teman-teman. Tapi beberapa teman-teman dosen dan pegawai itu pernah bilang gini, saya nggak terasa kalau sudah dipotong zakatnya, sehingga mereka berzakat lagi. Ya tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya? Yang tidak boleh yang tidak zakat. Oh gitu. Ya, nah itu yang bisa kita lakukan, yang diterima teman-teman dari kampus. Nah tentu teman-teman juga ada yang menerima di luar Umsida ini, yaitu tentu mereka yang akan menyelesaikan sendiri. Termasuk saya kan juga dapat dari luar Umsida juga ya. Ya, saya harus menyelesaikan sendiri. Dari sisi dosen dan pegawai, tentu dari sisi penerima zakat yang memanfaatkan itu, ya tentu sangat besar manfaatnya. Terutama teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa yang menerima beasiswa itu, ya mereka sangat memberikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sangat besar melalui KLL Umsida, melalui Umsida ini. Tentu itu terima kasihnya kepada Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan.
Dari beasiswa yang bisa mereka dapatkan itu, mereka bisa kuliah dengan baik dan bisa lulus, bahkan sudah banyak yang lulus, gitu kan. Dari 5.025 itu sebagian sudah lulus dan mereka sudah bekerja. Yeah. Bahkan mereka juga ada yang sudah menyalurkan zakatnya Ke Umsida ini. Nah, saya kira tidak ada selama ini yang kita terima mereka menilai tidak baik. Semua menilai sangat baik apa yang dilakukan oleh KRL Umsida ini. Nah, ke depan kita ingin mengembangkan, dan saya sudah menyampaikan di banyak kesempatan bahwa Umsida tidak hanya untuk Umsida. Kita ingin maju bersama persyarikatan. Karena itu program-program yang digulirkan oleh persyarikatan, Umsida harus siap mensupport. Tak terkecuali tadi termasuk gerakan zakat fitrah yang dimulai tahun ini. Bukan hanya sekolah yang digerakkan, tapi perguruan tinggi juga. Nah, begitu kami menerima kebijakan dari PWM bahwa sekolah-sekolah, perguruan tinggi Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah tahun ini diminta untuk menyetorkan dana zakat fitrahnya ke Lazismu wilayah. Sebelum surat dari PWM turun, instruksi itu, kami sudah sosialisasi kepada dosen dan karyawan di Umsida ini bahwa tahun ini seluruh pegawai Umsida kita wajibkan untuk membayar zakatnya ke Umsida melalui kantor layanan Lazismu. Semuanya. Kalau dulu kan siapa yang mau ya bayar ke Lazismu itu, sehingga tidak banyak. Tapi tahun ini seluruh pegawai, dosen, dan tenaga kependidikan ada sekitar mungkin 600 sampai 700-an orang banyak ya, yang Pak? akan membayar. 45.000 kali 700 orang itu. Dan saya menyampaikan kepada teman-teman untuk efektivitas pembayaran zakat ini, maka saya menyampaikan karena Umsida juga ada THR yang akan diberikan kepada dosen dan karyawan itu, untuk memudahkan kami sampaikan langsung dipotong dari THR 45.000. Dan saya menyampaikan kepada dosen dan tenaga kependidikan, insya Allah tahun ini THR-nya naik, meskipun dipotong untuk zakat fitrah 45.000, tapi belum terkurangi dari yang biasanya diterima. Insya Allah masih bertambah, lebih banyak lagi. Itu sebagai wujud kesyukuran Umsida kita semua, alhamdulillah atas kerjasama yang sangat baik. Tahun ini alhamdulillah kami bisa menambah THR yang kami berikan kepada pegawai Umsida ini. Iya, ini teman-teman yang di studio langsung tersenyum sumringah semuanya ya. Baik, terakhir Pak, untuk Pak Rektor dan juga Pak Zainul, apa kalau untuk Pak Rektor ini apa, karena Pak Rektor mewakili PTM ya Pak ya, apa harapan panjenengan untuk AUM atau PTMA yang lainnya yang ada di Indonesia terkait dengan Lazismu yang ada di Umsida seperti ini, seperti apa Pak? Iya, saya kira apa yang kami alami di Umsida ini adalah pengalaman yang baik. Banyak pihak yang memberikan apresiasi, yang berterima kasih atas program Lazismu yang ada di Umsida ini dalam berbagai varian kegiatan yang kita lakukan. Tentu yang paling besar adalah beasiswa tadi. Nah, saya membayangkan kalau seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia menjalankan kebijakan yang sama dengan apa yang kita lakukan ini, saya yakin akan semakin banyak mahasiswa kita yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ini yang bisa terselamatkan karena mereka mendapatkan manfaat yang sangat besar dari Lazismu itu, dari uang zakat lembaga, uang zakat dosen dan karyawan itu. Umsida ini kan belum termasuk kampus yang besar, kampus yang menengah, karena mahasiswa kita baru 12.000. Di catatan yang pernah kami terima, versinya Majelis Dikti itu kalau saya tidak salah, kampus dikatakan besar itu kalau mahasiswanya 20.000 ke atas. 20.000. Umsida ini medium. Ada beberapa kampus yang mahasiswanya 40.000. Nah, bayangkan kalau itu semua zakat fitrahnya bisa dimaksimalkan. Ya. Kalau 40.000 itu dosennya kira-kira sudah 1000-an. Iya. Ya kan? Karena
Umsida ini mahasiswanya 12.000, dosen kita hampir 400 yang tetap dan tidak tetap kalau seluruhnya ya. Belum tambah karyawannya. Nah, sehingga kalau ini bisa dikonsolidasikan, semua bayar melalui KLL di masing-masing kampus, menjadi luar biasa. Mahasiswa digerakkan untuk GISMA tadi. Wah, mahasiswa yang sukses bayarnya ke KLL kampus itu. Saya kira ini salah satu kekuatan yang bisa kita lipat gandakan di kemudian hari. Saya yakin bahwa setelah ada pertemuan di Umsida dulu, kita ngundang banyak kampus di sini untuk membicarakan KLL. Yang saya dengar sekarang sudah sangat banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang mendirikan KLL. Dan bisa jadi mereka nanti perolehannya jauh lebih besar daripada Umsida ya, karena mahasiswa mereka lebih banyak, dosennya lebih banyak, mitranya lebih banyak begitu. Nah, saya kira semangat kita maju bersama perserikatan ini harus betul-betul lebih kita kuatkan hari ini dan ke depan, karena kita tahu persis gerakan Muhammadiyah ini gerakan yang sangat luar biasa, manfaatnya luar biasa, bukan hanya punya dampak dalam konteks sekarang, tapi punya dampak mungkin 20, 30, sampai 100 tahun yang akan datang, itu akan sangat dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia dan di luar Indonesia. Kira-kira begitu, Mbak Dian. Amin, Masya Allah. Semoga tercapai semua harapan-harapan kita pada sore hari ini. Dan untuk Pak Zainul, karena membawahi Lazismu yang ada di Jawa Timur sebagai Dewan Penasehat lagi ya Pak ya, harapan untuk Lazismu di seluruh provinsi, tidak hanya di Jawa Timur Pak, tapi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kira-kira bagaimana Pak? Saya itu sebetulnya, kita ini pengen semua ini pengen jadi orang baik gitu ya, bahkan wafat juga pengen wafat yang baik, husnul khotimah. Nah, kriteria baik itu jelas ya. Kriteria baik itu manfaat apa yang bisa kita tebar, kan begitu. Semakin besar manfaat yang akan kita tebar kepada umat, tentu semakin baik, kan begitu. Nah, oleh karenanya kepada para muzaki, masyarakat seluruh Indonesia dan seluruh dunia, saya kira bahwa Lazismu Jawa Timur itu punya banyak program, punya banyak garapan yang semuanya itu butuh support ya, dari para muzaki. Nah, dan karakter para muzaki itu juga berbeda-beda ya. Jadi misalnya ada yang pesan, oh ini zakat saya untuk ini, zakat saya untuk ini. Jadi sekali lagi bahwa kenapa kemudian ada pentasarupan ke sini itu semata-mata juga terkait dengan kebutuhan dari keinginan para muzaki tadi itu. Jadi saya kira karena kita ini sudah mengusung jargon berkemajuan, saya kira program-program yang kita kerjakan betul-betul kita kerjakan, kita rancang agar kebermanfaatan itu lebih panjang dan lebih luas. Itu yang sesungguhnya yang menjadi mimpi kita, dan supaya panjang dan luas tadi tentu kita juga butuh energi yang lebih besar lagi. Artinya bahwa teman-teman Lazismu Jawa Timur dan mungkin juga dibantu oleh Bapak pimpinan di Perserikatan untuk terus mengkampanyekan gerakan zakat infak ini selain di masyarakat juga di intern kita. Apalagi kita juga punya banyak ribuan ustadz, ribuan mubalek yang hampir setiap hari ketemu audiens ya. Saya kira gerakan ini memang harus kita dorong bersama-sama. Mudah-mudahan hasilnya bisa sukses dan memuaskan lah. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Zainul Muslimin dan juga Bapak Hidayatullah, Bapak Rektor. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam Umsida Menyapa di 17 Ramadan kali ini. Mari kita bersama-sama terus bersemangat menebar kebaikan,
melalui zakat, dan mari kita salurkan zakat itu kepada lembaga yang terpercaya, khususnya di kantor layanan Lazismu Umsida dan juga Lazismu yang ada di Jawa Timur, dan agar kebermanfaatan ini bisa dirasakan oleh lebih banyak orang yang saat ini sangat membutuhkan. Terima kasih, saya Dian mohon pamit. Kita berjumpa di Umsida Menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.